Malam itu hujan turun pelan membasahi atap seng rumah kecil milik Pak Karyo. Rumah sederhana di pinggir kota itu hanya memiliki 2 kamar sempit, dapur kecil, dan ruang tamu yang menyatu dengan tempat tidur Aji. Walaupun hidup pas-pasan, keluarga itu selalu berusaha terlihat bahagia. Pak Karyo baru pulang bekerja dari pasar sebagai buruh angkut. Bajunya basah oleh keringat dan hujan. Ia duduk di kursi kayu dekat pintu sambil melepas sandal lusuhnya. Di dapur, Susi sedang menggoreng tempe dengan minyak seadanya. Aroma sederhana itu memenuhi rumah kecil mereka. "Pak, uang daftar ulang tari minggu depan gimana?" tanya Susi pelan. Pak Karyo diam cukup lama. Ia membuka dompet coklat yang sudah mulai robek di ujungnya. Di dalam hanya ada beberapa lembar uang lusuh. "Belum tahu, Sus," jawabnya lirih. Di ruang tengah, Tari pura-pura fokus belajar meski sebenarnya mendengar semuanya. Gadis itu menunduk menahan sedih. Ia tahu keadaan keluarganya sedang sulit. Sementara itu Aji tertidur di lantai sambil memeluk tas sekolahnya. Pak Karyo memijat pelipisnya. Sudah hampir 3 bulan penghasilannya makin sedikit. Beberapa kali ia mencoba mencari pekerjaan lain, tetapi tidak ada yang menerima pria seusianya. Malam semakin larut. Hujan mulai membesar. Tiba-tiba, tok, tok, tok. Suara ketukan pintu membuat semua orang terdiam. Pak Karyo mengernyit. "Siapa malam-malam begini?" Ia berdiri lalu membuka pintu perlahan. Namun di luar tidak ada siapa-siapa. Hanya suara hujan dan angin malam yang dingin. Pak Karyo hendak menutup pintu ketika matanya melihat sesuatu di bawah kursi teras. Sebuah amplop coklat tua. Ia mengambil amplop itu perlahan. Tidak ada nama pengirim. Hanya ada tulisan tinta hitam besar di bagian depan. "Untuk Karyo." Entah kenapa bulu kuduk Pak Karyo langsung berdiri. "Kiriman siapa, Pak?" tanya Susi. "Tidak tahu." Pak Karyo membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya terdapat surat kusam dengan tulisan tangan yang rapi. "Karyo, jika kau masih hidup, pulanglah ke Karangpanjang. Rumah orang tuamu masih menunggumu. Warisan keluargamu belum selesai. Datang sebelum malam Jumat Kliwon berikutnya. Lanjutkan pembangunan rumah itu. Kelola semua usaha peninggalan ayahmu. Semua itu milikmu sekarang." Pak Karyo membaca surat itu berulang kali. Tangannya mulai gemetar. Karangpanjang. Nama kampung itu sudah sangat lama tidak ia dengar. Tempat itu adalah kampung kelahirannya. Tempat yang selalu berusaha ia lupakan. Susi memandang wajah suaminya. "Karangpanjang itu kampung bapak dulu ya?" Pak Karyo mengangguk pelan. "Sudah lama aku nggak ke sana." "Memangnya kenapa?" Pak Karyo duduk perlahan. Matanya kosong memandang lantai. "Ayah sama ibu meninggal di sana." Suasana rumah langsung terasa dingin. Tari menghentikan tulisannya. "Katanya meninggal misterius ya, Pak?" tanya Tari hati-hati. Pak Karyo menelan ludah. Ia tidak suka membicarakan masa lalunya. Sejak kecil ia memang dibawa pergi oleh pamannya dari kampung itu. Setelah itu ia tidak pernah kembali lagi. Yang ia ingat hanyalah rumah besar yang belum selesai dibangun, suara kambing setiap malam, dan wajah ayahnya yang selalu terlihat ketakutan. "Aku udah lupa semuanya," jawab Pak Karyo cepat. Namun sebenarnya ia berbohong. Ia masih mengingat beberapa potongan kejadian mengerikan di masa kecilnya. Setiap malam Jumat, ayahnya selalu pergi ke belakang rumah membawa golok. Ibunya selalu menangis diam-diam. Dan suara kambing hitam selalu terdengar sebelum tengah malam. Pak Karyo langsung mengusir ingatan itu dari kepalanya. "Ini mungkin kesempatan kita, Sus," katanya pelan. "Maksud Bapak?" "Kalau memang benar ada warisan, mungkin sekolah tari sama Aji bisa selamat." Susi terlihat ragu. "Tapi kenapa tiba-tiba sekarang?" Pak Karyo menggeleng. "Aku juga nggak tahu." Malam itu mereka terus membicarakan surat tersebut. Tari terlihat senang karena berharap keluarganya bisa hidup lebih baik. Namun entah kenapa sejak surat itu dibuka, suasana rumah terasa berbeda. Angin malam menjadi jauh lebih dingin. Lampu rumah beberapa kali berkedip sendiri. Dan dari luar rumah, terdengar suara kambing mengembik pelan. "Beek." Pak Karyo langsung menoleh ke arah pintu.
Suara itu terdengar sangat dekat. Padahal rumah mereka berada di tengah pemukiman padat. "Dengar gak?" bisik Susi. Pak Karyo diam. Suara kambing itu terdengar lagi. Beek. Kali ini lebih panjang. Lebih berat. Seperti suara manusia menahan sakit. Aji yang tertidur mendadak terbangun sambil menangis. "Pak, ada orang di luar." Semua langsung terdiam. "Orang?" tanya Susi panik. Aji menunjuk jendela. Hitam, tinggi. Pak Karyo perlahan mendekati jendela. Namun di luar hanya ada hujan dan gelap malam. Tidak ada siapa-siapa. Malam itu mereka tidur dengan perasaan tidak tenang. Sekitar jam 2 malam. Pak Karyo terbangun karena mendengar suara langkah kaki di depan rumah. Krek! Krek! Seperti seseorang berjalan pelan di atas tanah basah. Pak Karyo membuka mata perlahan. Suasana rumah sangat gelap. Ia menoleh ke arah jendela. Dan saat itulah napasnya berhenti. Di luar, ada sosok tinggi berdiri menghadap rumah mereka. Tubuhnya seperti manusia. Namun kepala kambing hitam besar dengan tanduk melengkung panjang. Matanya merah menyala. Pak Karyo langsung membeku. Sosok itu berdiri diam di tengah hujan. Tidak bergerak. Tidak berkedip. Hanya menatap lurus ke arah rumah. Jantung Pak Karyo berdetak sangat keras. Ia ingin berteriak tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Lalu perlahan, makhluk itu mengangkat tangannya. Dan menunjuk ke arah barat. Arah menuju Karang Panjang. Brak! Petir menyambar langit. Cahaya putih menerangi rumah sesaat. Dan sosok itu tiba-tiba hilang. Pak Karyo langsung bangkit sambil napas tersengal. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. "Pak, kenapa?" tanya Susi kaget. Pak Karyo memandang jendela dengan wajah pucat. Ia tidak menjawab. Pagi harinya, Pak Karyo memutuskan sesuatu. "Aku akan pulang ke Karang Panjang." Susi langsung menatap suaminya. "Beneran?" Pak Karyo mengangguk. "Aku harus lihat sendiri semuanya." "Tapi aku takut, Pak." Pak Karyo menggenggam tangan istrinya. "Kita udah nggak punya pilihan lagi." 2 hari kemudian mereka mulai bersiap pergi. Tetangga sekitar membantu membereskan barang-barang seadanya. Tari terlihat sangat senang membayangkan rumah baru. Sementara Aji justru terlihat murung sejak malam melihat sosok hitam itu. "Pak, aku nggak mau ke sana," bisik Aji. "Kenapa?" "Di sana gelap." Pak Karyo mengusap kepala anaknya. "Itu cuma mimpi." Namun Aji menggeleng pelan. "Bukan mimpi." Malam sebelum keberangkatan, Pak Karyo kembali memimpikan sesuatu. Ia melihat rumah besar setengah jadi di tengah kabut. Dindingnya belum selesai dibangun. Bambu penyangga masih berdiri di mana-mana. Dan di halaman belakang, puluhan kambing hitam tergantung terbalik dengan leher terputus. Darah mengalir memenuhi tanah. Di tengah halaman berdiri sosok besar berkepala kambing. Makhluk itu perlahan menoleh ke arah Pak Karyo. Lalu bersuara berat, "Darah keluargamu belum lunas." Pak Karyo terbangun sambil berteriak keras. Napasnya memburu. Susi langsung memegang pundaknya. "Mimpi lagi?" Pak Karyo hanya diam. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, ia mulai takut kembali ke kampung asalnya sendiri. Namun semuanya sudah terlambat. Surat itu seperti memanggilnya pulang. Dan tanpa disadari Pak Karyo, sesuatu di Karang Panjang sudah lama menunggunya kembali. Perjalanan menuju Karang Panjang memakan waktu hampir 8 jam. Mobil pikap tua yang mereka tumpangi berjalan pelan melewati jalan sempit penuh kabut dan hutan karet yang sunyi. Semakin jauh mereka masuk ke pedalaman, suasana terasa semakin asing. Tari duduk dekat jendela sambil melihat pepohonan tinggi yang berjajar rapat. "Pak, kampungnya jauh banget ya," gumamnya. Pak Karyo hanya mengangguk pelan. Sejak tadi ia lebih banyak diam. Entah kenapa semakin dekat menuju Karang Panjang, dadanya terasa semakin berat. Beberapa potongan ingatan masa kecil mulai bermunculan sedikit demi sedikit. Ia ingat suara kambing di malam hari. Ia ingat ibunya yang sering menangis diam-diam.
Dan ia ingat satu hal yang paling membuatnya takut. Rumah besar yang tidak pernah selesai dibangun. Menjelang maghrib, pikap akhirnya memasuki sebuah gapura tua bertuliskan, "Selamat datang di Desa Karangpanjang." Catnya sudah memudar. Sebagian huruf bahkan hampir tidak terlihat. Desa itu tampak sangat sepi. Rumah-rumah kayu berdiri berjauhan. Jalan tanah becek dipenuhi genangan air hujan. Kabut tipis turun menyelimuti seluruh kampung. Anehnya, saat mobil masuk, hampir semua warga langsung menghentikan aktivitas mereka. Mereka menatap Pak Karyo dan keluarganya tanpa bicara. Tatapan mereka dingin. Beberapa ibu-ibu langsung menarik anaknya masuk rumah. Susi mulai merasa tidak nyaman. "Pak, kok orang-orang lihat kita begitu?" Pak Karyo tidak menjawab. Sopir pikap tiba-tiba berkata pelan, "Rumah kalian di ujung desa. Nanti lurus aja terus. Gak ada yang mau lewat sana kalau malam." Pak Karyo menoleh. "Kenapa?" Sopir itu diam beberapa detik sebelum menjawab. "Karena rumah itu belum selesai meminta tumbal." Suasana langsung hening. Susi menelan ludah. "Pak, maksudnya apa?" Namun sopir itu tidak menjawab lagi. Tak lama kemudian mereka tiba di sebuah jalan kecil yang dipenuhi rumput liar. Di ujung jalan, berdiri sebuah rumah besar setengah jadi. Temboknya belum diplester sempurna. Tiang-tiang bambu tua masih menyangga bagian atas bangunan. Sebagian atap bahkan masih terbuka. Rumah itu tampak seperti proyek pembangunan yang ditinggalkan bertahun-tahun. Namun yang paling aneh, rumah itu terlihat baru direnovasi di beberapa bagian. Ada semen baru di dekat dinding depan. Beberapa kayu tampak masih baru dipasang. Padahal rumah itu katanya sudah lama kosong. Pak Karyo turun perlahan dari mobil. Jantungnya langsung berdetak keras. Ia mengenali tempat itu. Rumah masa kecilnya. Rumah yang selama ini muncul dalam mimpi buruknya. Aji langsung memegang tangan ibunya erat-erat. "Aku nggak suka tempat ini." Tari memandang rumah besar itu dengan kagum. Rumahnya gede banget. Namun Susi justru merinding. Suasana di sekitar rumah terasa terlalu sunyi. Tidak ada suara burung. Tidak ada suara serangga. Hanya suara angin yang bertiup pelan melewati bambu-bambu tua. Krek! Krek! Seolah ada sesuatu bergerak di atas rumah. Pak Karyo perlahan melangkah masuk ke halaman. Rumput liar tumbuh tinggi hampir menutupi jalan setapak. Di sisi kanan rumah terdapat bangunan kandang tua yang sudah roboh sebagian. Kayu-kayunya hitam seperti terbakar. Dan di dekat kandang itu, terdapat banyak tengkorak kambing berserakan di tanah. Susi langsung menutup mulutnya. "Ya Allah!" Pak Karyo mematung. Tiba-tiba kepalanya terasa sakit. Bayangan masa kecil muncul begitu cepat. Ia melihat ayahnya berdiri di kandang itu sambil memegang golok. Darah kambing mengalir di tanah. Dan seseorang berbadan besar berdiri di belakang ayahnya. Sosok berkepala kambing. Pak Karyo langsung tersadar ketika Tari memanggilnya. "Pak!" Ia mengusap wajahnya kasar. "Ayo masuk." Pintu rumah terbuka sendiri saat didorong pelan. Kreet. Bau lembab langsung menyeruak keluar. Bagian dalam rumah sangat besar namun gelap. Perabotan tua masih tersusun rapi seolah rumah itu masih dihuni. Di ruang tamu terdapat foto besar ayah dan ibunya. Pak Karyo menatap foto itu lama. Wajah mereka terlihat sangat berbeda dari ingatannya. Terlalu pucat. Terlalu kurus. Dan mata mereka tampak kosong. Aji tiba-tiba menunjuk ke arah foto. "Pak." "Kenapa? Itu siapa di belakang Eyang?" Semua langsung menoleh. Tubuh Pak Karyo langsung dingin. Di belakang foto ayah dan ibunya, terlihat samar sosok hitam tinggi berdiri. Bentuk kepalanya menyerupai kambing bertanduk. Namun saat Pak Karyo mendekat, bayangan itu menghilang. "Mungkin cuma jamur," katanya mencoba tenang. Mereka mulai membersihkan rumah hingga malam tiba. Walaupun rumah itu besar, suasananya membuat tidak nyaman. Setiap sudut terasa dingin. Beberapa kali terdengar suara langkah kaki dari lantai atas. Padahal tidak ada siapa-siapa. Sekitar jam 8 malam,
Terdengar suara ketukan di pintu depan. Tok! 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 Pak Karyo membuka pintu perlahan. Di luar berdiri seorang lelaki tua membawa lampu minyak. Tubuhnya kurus dengan mata cekung dalam. "Sampean Karyo ya?" tanyanya pelan. "Iya. Aku Marno. Dulu aku tetangga orang tuamu." Pak Karyo mempersilakan lelaki tua itu masuk. Namun Marno hanya berdiri di teras. Ia tampak enggan masuk ke rumah. "Aku cuma mau bilang, kalau bisa, pergi dari rumah ini sebelum malam Jumat." Pak Karyo mengernyit. "Kenapa?" Marno menatap rumah itu dengan wajah takut. "Karena rumah ini belum selesai dibangun." "Tapi rumah ini hampir jadi," jawab Pak Karyo bingung. Marno menggeleng pelan. "Bukan bangunannya, tapi perjanjiannya." Angin malam tiba-tiba berhembus dingin. Lampu rumah berkedip pelan. Marno melanjutkan dengan suara lirih. "Dulu ayahmu miskin sekali. Lalu suatu malam dia pergi ke kandang belakang. Setelah itu semuanya berubah." Pak Karyo mulai menegang. "Berubah bagaimana?" "Tiba-tiba kaya. Punya sawah. Punya usaha. Punya rumah besar. Tapi setiap tahun rumah ini harus direnovasi. Dan setiap malam Jumat..." Marno berhenti bicara. Wajahnya pucat. "Ayahmu harus menyembelih kambing hitam." Susi langsung merinding. Pak Karyo memandang lelaki tua itu tajam. "Bapak tahu dari mana?" "Karena aku pernah lihat sendiri." Marno mendekat perlahan. Matanya mulai berair. "Makhluk itu nyata, Karyo. Dia tinggal di kandang belakang." Aji langsung memeluk ibunya ketakutan. Sementara Tari mulai terlihat pucat. Pak Karyo mencoba tetap tenang. "Itu cuma cerita orang kampung." Namun Marno menggeleng keras. "Adik-adikmu dimakan makhluk itu satu persatu." Kalimat itu membuat Pak Karyo membeku. "Ah, apa? Kau punya 3 adik dulu. Semua hilang. Lalu ayah ibumu juga mati. Dan rumah ini kosong sejak saat itu." Pak Karyo mundur perlahan. Kepalanya mendadak sakit luar biasa. Potongan-potongan ingatan mulai kembali. Ia ingat suara tangisan bayi. Ia ingat ibunya berteriak histeris. Ia ingat darah di kandang belakang. Dan ia ingat malam ketika pamannya membawanya pergi dari desa itu. "Kenapa aku dibawa pergi dulu?" bisiknya pelan. Marno menatapnya lama. "Karena pamanmu mau menyelamatkanmu." Suasana mendadak hening. Lalu, dor! Suara keras terdengar dari belakang rumah. Semua langsung terkejut. Suara itu seperti pintu kandang dibanting sangat keras. Marno langsung pucat. "Itu mulai lagi. Aku harus pergi. Jangan pernah keluar rumah setelah jam 12 malam. Dan apapun yang kalian dengar, jangan lihat kandang belakang." Marno pergi terburu-buru menembus kabut malam. Pak Karyo berdiri membeku di depan pintu. Sementara dari arah belakang rumah, terdengar suara rantai diseret perlahan. Kreet, kreet. Disusul suara kambing mengembik panjang. Beek. Namun suara itu terdengar aneh. Lebih berat. Lebih dalam. Seperti suara manusia menirukan kambing. Aji mulai menangis. "Pak, aku mau pulang." Pak Karyo mencoba menenangkan anaknya meski dirinya sendiri mulai ketakutan. Malam semakin larut. Listrik rumah tiba-tiba mati. Seluruh rumah langsung gelap gulita. Susi menyalakan lampu minyak dengan tangan gemetar. Dan tepat saat cahaya lampu menyala, mereka melihat sesuatu di dinding ruang tamu. Tulisan merah besar. "Masihkah kau ingat janji ayahmu?" Susi langsung berteriak. Tari menangis ketakutan. Pak Karyo mendekati tulisan itu perlahan. Tulisan merah itu tampak seperti darah segar. Belum sempat ia menyentuhnya, terdengar suara langkah kaki berat dari lantai atas. Duk! 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 Seolah seseorang berjalan perlahan. Padahal sejak datang mereka belum pernah naik ke atas. Pak Karyo mengambil senter.
Aku cek. Jangan, Pak, kata Susi panik. Namun Pak Karyo tetap berjalan menuju tangga. Tangga kayu tua berbunyi keras saat diinjak. Kreet. Duk. Duk. Suara langkah di atas berhenti mendadak. Suasana menjadi sangat sunyi. Pak Karyo menyorotkan senter ke lorong lantai 2. Kosong. Namun di ujung lorong, ada sebuah pintu sedikit terbuka. Dari dalam ruangan itu terdengar suara pelan. Kunyahan. Krek. Krek. Seperti seseorang sedang memakan tulang. Pak Karyo mulai gemetar. Perlahan ia mendekati pintu itu. Dan saat senter diarahkan ke dalam, napasnya langsung berhenti. Di dalam ruangan gelap itu, ada sosok besar duduk membelakanginya. Tubuhnya seperti manusia. Namun kepala kambing hitam besar bertanduk panjang. Makhluk itu sedang memakan bangkai kambing mentah. Darah memenuhi lantai. Krek! Krek! Makhluk itu berhenti mengunyah. Lalu perlahan, kepalanya berputar ke arah Pak Karyo. Matanya merah menyala dalam gelap. Dan makhluk itu tersenyum. Pak Karyo mundur perlahan dengan napas memburu. Tangannya gemetar hebat saat menyorotkan senter ke dalam ruangan. Makhluk berkepala kambing itu masih duduk di lantai sambil memegang potongan daging mentah. Darah segar menetes dari mulutnya yang panjang dan hitam. Mata merahnya menatap lurus ke arah Pak Karyo. Tidak berkedip. Tidak bergerak. Hanya menatap. Lalu, makhluk itu tertawa pelan. Hehehehe. Suara tawanya berat dan dalam. Bukan seperti suara manusia, melainkan seperti dua suara bercampur menjadi satu. Pak Karyo langsung lari menuruni tangga. Brak! Ia hampir terjatuh karena panik. Susi langsung memegang lengannya. Kenapa, Pak? Pak Karyo sulit bernapas. Ada sesuatu di atas. Ada makhluk. Belum selesai ia bicara, terdengar suara langkah berat dari lantai 2. Duk! 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 Seluruh rumah terasa bergetar pelan. Tari mulai menangis. Sementara Aji menutup telinganya sambil gemetar. Lampu minyak berkedip-kedip tertiup angin dingin. Lalu mendadak, semua suara berhenti. Sunyi. Sangat sunyi. Pak Karyo memberanikan diri menoleh ke arah tangga. Tidak ada siapa-siapa. Namun bau anyir mulai memenuhi seluruh rumah. Bau darah. Bau daging busuk. Dan dari arah belakang rumah, terdengar suara kambing mengembik panjang. Beek. Kali ini lebih keras. Lebih dekat. Seolah tepat di belakang pintu dapur. Aji langsung menjerit. Dia datang. Susi memeluk kedua anaknya erat. Pak Karyo mencoba berpikir tenang meski tubuhnya masih gemetar. Malam itu tidak ada satupun dari mereka yang bisa tidur. Menjelang subuh, suara-suara aneh akhirnya berhenti. Namun saat matahari mulai muncul, mereka menemukan sesuatu di depan rumah. Seekor kambing hitam mati tergeletak di teras. Lehernya terpotong rapi. Darahnya masih segar mengalir ke lantai. Dan di samping bangkai itu, terdapat sebuah golok tua berkarat. Pak Karyo langsung pucat. Karena ia mengenali golok itu. Golok milik ayahnya. Susi mundur ketakutan. Pak, kita pergi aja dari sini. Namun Pak Karyo justru berdiri dia menatap golok itu. Ingatan masa kecilnya mulai kembali semakin jelas. Ia ingat ayahnya selalu membawa golok itu setiap malam Jumat. Ia ingat suara doa-doa aneh dari kandang belakang. Dan ia ingat ibunya yang selalu menangis setelah ritual selesai. Tiba-tiba suara seseorang terdengar dari luar pagar. Karyo? Pak Karyo menoleh. Ternyata Marno datang lagi. Wajah lelaki tua itu langsung pucat melihat bangkai kambing di depan rumah. Astaga! Berarti dia sudah tahu kau pulang. Pak Karyo mendekati Marno cepat. Apa sebenarnya yang terjadi di rumah ini? Marno menarik napas panjang. Lalu perlahan ia duduk di kursi bambu teras. Ayahmu dulu orang baik. Tapi kemiskinan membuatnya berubah.
Marno mulai bercerita. Dulu ayah Pak Karyo hanyalah petani miskin. Sawahnya gagal panen bertahun-tahun. Mereka hidup kelaparan sampai akhirnya anak kedua mereka sakit parah. Suatu malam, ayah Pak Karyo pergi ke hutan belakang desa. Di sana terdapat kandang tua yang sudah lama ditinggalkan warga. Tempat itu dikenal sebagai kandang bubrah. Konon siapapun yang datang ke sana dan berani membuat perjanjian dengan penghuni kandang akan diberi kekayaan. Namun sebagai gantinya, harus memberi makan makhluk penjaga kandang setiap malam Jumat. Awalnya cuma kambing hitam, kata Marno lirih. Tapi lama-lama, makhluk itu meminta lebih. Pak Karyo menelan ludah. Maksudnya? Marno memandang rumah besar itu lama. Darah keluarga. Angin dingin langsung berhembus pelan. Susi memeluk Aji erat-erat. Marno melanjutkan. Adik-adikmu hilang satu persatu. Ibumu mulai gila. Ayahmu terus memperbesar rumah ini. Katanya rumah itu tidak boleh selesai dibangun. Pak Karyo mengernyit. Kenapa? Karena selama rumah masih direnovasi, perjanjian tetap berjalan. Kalau rumah selesai, Marno berhenti bicara. Wajahnya terlihat takut. Makhluk itu akan mengambil seluruh keluarga. Suasana langsung hening. Pak Karyo merasa kepalanya berdenyut hebat. Semua mulai masuk akal. Kenapa rumah itu tidak pernah selesai? Kenapa selalu ada renovasi? Dan kenapa ayahnya meninggal misterius? Lalu kenapa aku selamat? Tanya Pak Karyo. Marno menatapnya pelan. Karena pamanmu mencurimu dari rumah ini. Dia tahu cepat atau lambat kau juga akan diambil. Pak Karyo membeku. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari lantai atas. Brak! Semua langsung terkejut. Aji mulai menangis lagi. Pak, dia marah. Pak Karyo langsung naik ke lantai 2 bersama Marno. Saat mereka sampai di lorong atas, mereka melihat pintu ruangan yang semalam terbuka kini tertutup rapat. Namun dari bawah pintu, darah segar mengalir perlahan. Susi langsung menjerit dari bawah. Pak Karyo. Pak Karyo menoleh cepat. Dan jantungnya langsung berhenti sesaat. Di ruang tamu bawah, terlihat sosok perempuan berdiri membelakangi mereka. Rambutnya panjang berantakan. Tubuhnya kurus pucat. Bajunya penuh darah. Perempuan itu perlahan menoleh. Wajahnya hancur. Mata kirinya kosong hitam. Namun Pak Karyo langsung mengenalinya. Itu ibu? Sosok itu tersenyum perlahan. Lalu menunjuk ke arah belakang rumah. Kandangnya lapar. Suara itu bukan suara manusia. Serak dan berat seperti tenggorokan terbakar. Tiba-tiba sosok itu menghilang begitu saja. Susi langsung histeris. Marno memegang lengan Pak Karyo erat. Kita harus ke kandang sekarang. Kenapa? Kalau tidak, malam Jumat nanti semuanya terlambat. Mereka akhirnya berjalan menuju kandang tua di belakang rumah. Rumput liar tumbuh tinggi hampir menutupi jalan. Semakin dekat ke kandang, bau bangkai semakin menyengat. Dan suasana semakin dingin. Kandang itu tampak lebih besar dibanding kemarin malam. Kayu-kayu hitam berdiri miring. Atapnya hampir roboh. Namun anehnya, terdapat jejak kaki baru di tanah basah. Jejak kaki kambing. Tapi ukurannya sebesar kaki manusia. Aji langsung ketakutan. Itu bukan kambing. Marno membuka pintu kandang perlahan. Kreet. Bagian dalam kandang sangat gelap. Pak Karyo menyorotkan senter. Dan mereka langsung membeku. Di dalam kandang, terdapat puluhan kepala kambing tergantung di langit-langit. Sebagian sudah membusuk. Sebagian masih baru. Darah hitam menetes perlahan ke lantai. Namun yang paling mengerikan, di tengah kandang terdapat sebuah altar batu besar. Di atasnya ada simbol aneh berwarna merah. Dan di depan altar, terdapat foto keluarga Pak Karyo. Foto lama saat ia masih kecil. Ayah dan ibunya berdiri tersenyum. Namun wajah adik-adiknya dicoret hitam. Pak Karyo mulai gemetar. Marno berjalan perlahan mendekati altar.
Lalu ia menemukan sebuah buku tua penuh noda darah. Itu kitab ritual ayahmu. Pak Karyo mengambil buku itu perlahan. Saat dibuka, halaman pertama langsung membuat tubuhnya dingin. Perjanjian kandang bubrah. Darah keluarga adalah makanannya. Rumah tidak boleh selesai. Setiap malam Jumat harus ada persembahan. Jika gagal, seluruh keturunan akan diambil. Tangan Pak Karyo langsung lemas. Halaman berikutnya berisi catatan ayahnya sendiri. Tulisan itu penuh tekanan seperti ditulis orang ketakutan. Makhluk itu mulai meminta anakku. Aku tidak bisa berhenti. Rumah ini sudah menjadi kandangnya. Jangan biarkan Karyo kembali. Pak Karyo langsung terduduk lemas. Matanya mulai berkaca-kaca. Ayahnya ternyata berusaha menyelamatkannya. Namun semuanya sudah terlambat. Tiba-tiba, suara napas berat terdengar dari belakang mereka. Hahaha. Semua langsung membeku. Pak Karyo perlahan menoleh. Dan di sudut paling gelap kandang, dua mata merah menyala muncul perlahan. Disusul suara kaki besar menginjak tanah. Duk! 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 Makhluk berkepala kambing itu keluar perlahan dari gelap. Tubuhnya jauh lebih besar dibanding yang Pak Karyo lihat semalam. Kulitnya hitam penuh luka. Tangannya panjang hampir menyentuh tanah. Mulutnya dipenuhi darah segar. Makhluk itu menatap langsung ke arah Aji. Lalu tersenyum pelan. Darah terakhir sudah kembali. Aji langsung menjerit keras sambil memeluk Susi. Makhluk berkepala kambing itu berdiri di ujung kandang sambil menatap mereka satu persatu. Nafasnya berat. Dari mulutnya menetes cairan hitam seperti darah busuk. Matanya merah menyala di dalam gelap. Pak Karyo mundur perlahan sambil menggenggam kitab ritual di tangannya. Keluar, bisik Marno panik. Namun makhluk itu tiba-tiba bergerak cepat. Dua aak. Tubuh besarnya menghantam tiang kandang hingga kayu-kayu tua berjatuhan. Tari menjerit. Pak Karyo langsung menarik keluarganya keluar kandang. Lari. Mereka berlari melewati rumput liar menuju rumah sementara suara langkah makhluk itu terdengar mengejar di belakang. Duk! 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 Tanah sampai bergetar. Saat hampir mencapai rumah, Pak Karyo menoleh sesaat. Dan darahnya langsung dingin. Makhluk itu berdiri di depan kandang sambil membawa bangkai kambing di tangannya. Namun bentuk tubuhnya mulai berubah. Di belakang tubuh besarnya, muncul wajah-wajah manusia menyatu di kulitnya. Wajah ayahnya, wajah ibunya, dan wajah anak-anak kecil yang menangis. Makhluk itu tertawa panjang. Hehehehe. Suara tangisan dan tawa bercampur menjadi satu. Pak Karyo langsung masuk rumah dan mengunci semua pintu. Brak! 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 Sesuatu menghantam dinding luar rumah. Debu-debu berjatuhan dari langit-langit. Aji menangis histeris. Sementara Tari mulai demam tinggi sejak keluar dari kandang. Tubuh gadis itu panas dingin. Pak, kepalaku sakit, lirih Tari. Susi langsung panik. Namun sebelum mereka sempat melakukan apa-apa, terdengar suara adzan maghrib dari kejauhan. Marno langsung pucat. Malam ini Jumat Kliwon. Suasana rumah mendadak terasa lebih dingin. Angin masuk dari celah-celah dinding. Lampu mulai berkedip sendiri. Marno menatap Pak Karyo serius. Dia akan datang malam ini. Pak Karyo menggenggam kitab ritual erat-erat. Kalau ritualnya dihentikan, Marno menggeleng cepat. Sudah terlambat. Perjanjian itu diwariskan lewat darah. Pak Karyo memandang kedua anaknya. Tubuhnya mulai lemas. Jadi dia mau mengambil anakku? Marno tidak menjawab. Namun wajahnya sudah cukup menjelaskan semuanya. Malam mulai turun perlahan. Kabut tebal menyelimuti seluruh desa Karangpanjang. Anehnya, tidak ada satupun suara warga malam itu. Desa terasa mati. Sekitar jam 8 malam, terdengar suara kambing dari luar rumah. Beek. Beek. Namun jumlahnya banyak. Puluhan suara bercampur jadi satu.
Pak Karyo mengintip dari jendela. Dan napasnya langsung berhenti. Di luar rumah, puluhan kambing hitam berdiri mengelilingi halaman. Mata mereka merah menyala. Semua menghadap ke rumah. Diam. Tidak bergerak. Lalu perlahan, satu persatu kambing itu mulai berdarah dari matanya. Darah hitam mengalir ke tanah. Susi langsung menangis ketakutan. Ya Allah! Tiba-tiba, dua ak. Pintu belakang rumah terbanting keras. Semua langsung menoleh. Suara langkah berat terdengar dari dapur. Duk! 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 Pak Karyo mengambil golok tua milik ayahnya. Tangannya gemetar hebat. Suara langkah itu semakin dekat. Lalu terdengar suara serak berat. Karyo? Susi langsung menutup mulutnya menahan teriak. Karena suara itu, suara ayah Pak Karyo. Karyo? Lanjutkan ritualnya. Pak Karyo membeku. Perlahan sosok tinggi muncul dari lorong dapur. Tubuhnya hitam penuh lumpur. Kepalanya kambing bertanduk. Namun wajah ayah Pak Karyo muncul samar di dadanya. Makhluk itu mendekat perlahan. Darah keluargamu milikku. Pak Karyo mundur sambil mengangkat golok. Jangan dekati keluargaku. Makhluk itu tertawa. Hehehehe. Ayahmu juga bilang begitu dulu. Mendadak seluruh lampu padam. Rumah langsung gelap gulita. Aji menjerit. Tari pingsan di lantai. Dan dari luar rumah, terdengar suara banyak orang berbisik bersamaan. Berikan darahnya. Berikan darahnya. Berikan darahnya. Bisikan itu memenuhi seluruh rumah. Pak Karyo mulai panik. Marno langsung membuka kitab ritual cepat-cepat. Masih ada cara. Apa? Kita harus memutus perjanjiannya sebelum tengah malam. Gimana caranya? Marno membuka halaman terakhir kitab itu. Tulisan merah memenuhi halaman. Darah pembuat janji harus dikembalikan ke kandang. Rumah harus dibakar. Dan satu keturunan harus memilih mati. Pak Karyo langsung pucat. Apa maksudnya? Marno menatapnya dengan mata gemetar. Makhluk itu nggak akan pergi tanpa mengambil satu anggota keluargamu. Susi langsung menangis histeris. Jangan, jangan anak-anak. Suara langkah makhluk itu kembali terdengar semakin dekat. Duk! 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 Dinding rumah mulai retak sendiri. Darah hitam keluar dari sela-sela kayu. Tiba-tiba Tari yang pingsan mendadak membuka mata. Namun matanya hitam seluruhnya. Gadis itu berdiri perlahan sambil tersenyum aneh. Dia lapar. Susi langsung memeluk anaknya ketakutan. Tari sadar, nak. Namun suara Tari berubah berat. Rumah ini miliknya. Tubuh Tari tiba-tiba bergerak sendiri menuju pintu belakang. Pak Karyo langsung menahannya. Namun tenaga Tari menjadi sangat kuat. Lepaskan aku. Suara itu bukan suara Tari, melainkan suara makhluk berkepala kambing. Tiba-tiba, braak. Dinding belakang rumah hancur. Makhluk itu masuk. Tubuh besarnya memenuhi ruangan. Tanduknya hampir menyentuh langit-langit. Bau darah dan bangkai langsung memenuhi rumah. Aji menjerit ketakutan. Makhluk itu menunjuk Tari. Yang sulung milikku. Pak Karyo langsung berdiri di depan anaknya. Jangan ambil anakku. Makhluk itu tertawa panjang. Ayahmu menyerahkan adik-adikmu dulu. Sekarang giliranmu. Tiba-tiba seluruh rumah bergetar hebat. Tiang-tiang bambu patah satu persatu. Rumah setengah jadi itu mulai runtuh perlahan. Marno berteriak panik. Rumahnya selesai. Pak Karyo membeku. Ia baru sadar. Selama ini rumah itu sengaja tidak diselesaikan agar ritual tetap berjalan. Namun malam ini, makhluk itu datang untuk menyelesaikan semuanya. Dan jika rumah selesai runtuh, seluruh keluarganya akan mati. Makhluk itu mulai berjalan mendekati Tari. Setiap langkahnya membuat lantai retak. Duk! Duk! Duk!
Pak Karyo menggenggam golok erat-erat. Tubuhnya gemetar. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak ingin lari. Ia memandang keluarganya yang menangis ketakutan. Lalu perlahan, Pak Karyo berjalan maju menghadapi makhluk itu sendiri. Kalau memang butuh darah keluargaku, ambil aku. Makhluk itu berhenti. Matanya merah menyala menatap Pak Karyo. Lalu perlahan, makhluk itu tersenyum lebar. Akhirnya, keturunan terakhir mengerti. Hujan turun sangat deras malam itu. Petir menyambar berkali-kali di atas rumah tua keluarga Pak Karyo. Angin berputar di sekitar bangunan setengah jadi itu seperti badai yang hidup. Makhluk berkepala kambing berdiri tepat di depan Pak Karyo. Tubuhnya besar dan hitam. Matanya merah menyala seperti bara api. Sementara di belakangnya, Tari menangis sambil dipeluk Susi. Aji gemetar ketakutan di sudut ruangan. Rumah itu terus bergetar pelan. Kayu-kayu tua mulai patah satu persatu. Pak Karyo menggenggam golok milik ayahnya erat-erat. "Kalau aku ikut sama kamu," katanya pelan, "lepaskan keluargaku." Makhluk itu tertawa berat. "Hehehehe. Darahmu memang milikku. Tapi perjanjian belum selesai." Pak Karyo menatap makhluk itu tanpa berkedip. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mulai mengingat semuanya. Ia ingat malam ketika pamannya membawanya pergi dari Karangpanjang. Ia ingat ibunya yang memeluknya sambil menangis. Dan ia ingat kalimat terakhir ayahnya. "Jangan pernah kembali ke rumah ini." Namun kini semuanya terlambat. Makhluk itu perlahan mengangkat tangannya. Dan mendadak, lantai rumah retak besar. Braak! Tanah di ruang tengah amblas membentuk lubang hitam besar. Bau bangkai langsung menyeruak keluar dari dalam tanah. Pak Karyo menyorot ke bawah menggunakan lampu minyak. Dan napasnya langsung berhenti. Di bawah rumah, terdapat ruangan bawah tanah besar. Dindingnya penuh simbol merah. Puluhan tulang manusia berserakan di lantai. Tengkorak kambing tergantung di mana-mana. Dan di tengah ruangan, terdapat altar batu hitam penuh darah kering. Marno langsung pucat melihatnya. "Ya Tuhan, itu tempat ritual ayahmu dulu." Makhluk berkepala kambing itu menunjuk lubang tersebut. "Masuk." Pak Karyo berdiri diam. Sementara suara bisikan mulai terdengar dari bawah tanah. "Karyo? Karyo? Karyo?" Suara itu seperti suara banyak orang memanggil bersamaan. Dan di antara suara-suara itu, Pak Karyo mendengar suara ibunya. "Nak, jangan." Air mata mulai jatuh dari mata Pak Karyo. Tiba-tiba makhluk itu bergerak cepat. Duaak! Tubuh Pak Karyo terpental masuk ke dalam lubang. "Pak!" Susi menjerit histeris. Pak Karyo jatuh keras ke lantai bawah tanah. Tubuhnya sakit semua. Namun saat ia berdiri perlahan, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti. Di sudut ruangan, berdiri sosok ayah dan ibunya. Namun tubuh mereka penuh luka. Kulit mereka hitam gosong. Mata mereka kosong. Ibunya menangis pelan. "Akhirnya kamu kembali." Pak Karyo langsung gemetar. "Ibu?" Sosok ibunya mendekat perlahan. "Kami gagal menghentikannya. Ayahmu terlalu dalam membuat perjanjian." Ayah Pak Karyo berdiri membungkuk sambil memegang rantai besar di lehernya. Makhluk berkepala kambing itu turun perlahan ke ruang bawah tanah. Langkahnya membuat ruangan bergetar. Duk! 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 Waktunya selesai. Makhluk itu berdiri di depan altar. Lalu menunjuk Pak Karyo. Darah terakhir. Mendadak seluruh lilin di ruang bawah tanah menyala sendiri. Api merah memenuhi ruangan. Dan dari dinding-dinding gelap, muncul sosok-sosok manusia kurus. Warga desa yang hilang selama bertahun-tahun. Adik-adik Pak Karyo. Semua berdiri mengelilingi altar dengan mata kosong. Pak Karyo mulai gemetar hebat. Semua ini? Korban ritual? Ibunya menangis sambil mengangguk. Dia tidak pernah puas. Makhluk itu tertawa keras. Hehehehe.
Keserakahan manusia selalu memberiku makan. Pak Karyo memandang keluarganya di atas lubang. Susi menangis histeris sambil memeluk Tari dan Aji. Marno mencoba menarik mereka menjauh. Karena rumah itu mulai runtuh perlahan. Pak Karyo menutup mata sesaat. Lalu perlahan ia teringat sesuatu. Kalimat terakhir dalam kitab ritual. Darah pembuat janji harus dikembalikan. Rumah harus dibakar. Pak Karyo membuka mata perlahan. Ia menatap altar batu hitam di depan makhluk itu. Dan ia sadar. Selama altar itu ada, ritual tidak akan pernah selesai. Pak Karyo menggenggam golok erat-erat. Lalu berteriak ke arah keluarganya. Susi. Susi menoleh sambil menangis. Bakar rumah ini. Susi langsung membeku. Pak. Sekarang, makhluk berkepala kambing langsung menggeram marah. Jangan. Tubuh besarnya bergerak cepat mengejar Pak Karyo. Namun Pak Karyo langsung berlari menuju altar. Duk. 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 Makhluk itu mengejarnya sambil mengaum keras. Pak Karyo melompat ke atas altar batu. Lalu mengangkat golok tinggi-tinggi. Aku akhiri semuanya. Braaak. Golok menghantam altar batu keras. Retakan besar langsung muncul. Makhluk itu menjerit sangat keras. Suaranya memecahkan seluruh rumah. Argerg. Dinding ruang bawah tanah mulai runtuh. Tanah bergetar hebat. Susi akhirnya mengambil lampu minyak dan melemparkannya ke dinding kayu rumah. Bruaak. Api langsung membesar sangat cepat. Karena sebagian rumah dipenuhi bambu dan kayu tua. Makhluk itu mengamuk semakin liar. Tubuhnya mulai retak. Dari dalam tubuhnya keluar wajah-wajah manusia menjerit kesakitan. Ayah dan ibu Pak Karyo menangis. Cepat pergi, nak. Namun Pak Karyo menggeleng. Ia tahu dirinya tidak akan bisa keluar lagi. Makhluk itu menerjangnya. Duaak. Pak Karyo terpental menghantam dinding batu. Darah keluar dari mulutnya. Namun ia masih berusaha berdiri. Sementara api mulai masuk ke ruang bawah tanah. Asap hitam memenuhi udara. Makhluk berkepala kambing itu kini mulai terbakar hidup-hidup. Tetapi ia masih tertawa. Hehehehehe. Perjanjian tidak akan hilang. Keserakahan manusia akan memanggilku lagi. Pak Karyo berjalan tertatih menuju altar yang retak. Dengan sisa tenaganya, ia mengangkat golok sekali lagi. Lalu menusukkannya tepat ke tengah simbol ritual. Ceraas. Altar batu langsung pecah menjadi dua. Dalam sekejap, seluruh ruang bawah tanah bergetar sangat hebat. Makhluk itu menjerit mengerikan. Tubuhnya mulai hancur menjadi abu hitam. Satu persatu roh manusia di ruangan itu mulai menghilang. Ayah dan ibu Pak Karyo tersenyum untuk pertama kalinya. Terima kasih. Api semakin besar. Langit-langit mulai runtuh. Pak Karyo memandang ke atas. Ia bisa melihat Susi, Tari, dan Aji menangis di pinggir lubang. Pak Karyo tersenyum kecil. Jangan pernah kembali ke tempat ini. Braaak. Seluruh rumah akhirnya runtuh total. Api besar membakar seluruh bangunan. Kabut hitam naik ke langit malam Karangpanjang. Dan suara jeritan makhluk berkepala kambing akhirnya perlahan menghilang. Malam itu, seluruh desa Karangpanjang mendengar suara kambing mengembik sangat panjang dari arah rumah tua itu. Lalu semuanya sunyi. Sangat sunyi. Keesokan paginya, warga desa hanya menemukan puing-puing rumah hangus. Tidak ada tubuh Pak Karyo. Tidak ada altar. Tidak ada kandang. Semuanya hilang seperti ditelan tanah. Namun anehnya, di tengah bekas rumah itu, tumbuh rumput hijau sangat lebat. Dan di antara rumput tersebut, berdiri satu patung kambing hitam kecil dari batu. Warga desa akhirnya menghancurkan seluruh area bekas rumah itu dan menutupnya dengan tanah. Tidak ada yang berani tinggal di sana lagi. Susi membawa Tari dan Aji pergi meninggalkan Karangpanjang untuk selamanya. Namun sejak malam itu, Aji sering bermimpi melihat ayahnya berdiri di tengah kabut. Di belakang Pak Karyo, terlihat kandang tua yang terbakar. Dan setiap kali mimpi itu datang,
Selalu terdengar satu suara berat berbisik pelan. Rumahnya belum selesai,